tadi difasilitasi wifi, tapi ono nggak nakono ya? Ono sinyal nggak? Jadi ini yang saya katakan, ayolah Pak Bupati Boloang Mongondo Timur, kalau ada video conference dengan menteri itu didengarkan, ditelaah. Assalamualaikum Pak. Salam ya, gimana? Pak, ini sedikit mau nanya-nanya ini karena kan kemarin agak rame ya di media sosial soal Ya. pernyataan Bupati Bolting, kok belum ada tanggapan, kira-kira gimana? Iya, aduh, ini saya 6 hari ini keliling desa dan memastikan BLT dana desa ini segera dicairkan. Target saya seminggu ini selesai. Sekarang sudah 58%, hampir 60% semua desa. Nah, iya, saya karena keliling itu belum sempat punya pikiran tanggapan, tapi saya sudah lihat videonya sih, sudah. Videonya ya agak sinis-sinis begitu deh, agak ya ono seremi lah. Ya itu kan di atas 12% miskinnya gitu. Itu di Lumajang banyak orang peminta-minta, kalau di kita kan nggak ada satupun gitu. Nah, jadi beda dong, makanya kan saya bicara regulasi tidak berkesesuaian daerah kita. Nah, kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Karena di dalam penyebutan di dalam surat edaran yang dimintakan oleh Menteri Sosial, pokoknya semua yang kena dampak. Nah, berarti semua kena dampak. Kita diberikan kuota 4.446. Nah, kita rekrut itu gampang. Tapi yang sulitnya itu untuk menerima, karena dipersyaratkan harus buka rekening. Nah, di situ juga saya protes karena menyusahkan rakyat saya. Itu bantuannya cuma 600, tapi rakyat harus keluarkan uang dari 250.000 sampai 450.000. Yang jauh itu harus dia punya modal 450.000. Dia datang ke bank kan, pergi pulang 200.000, kemudian buka rekening bank itu 150, kemudian nanti kalau dapat lagi dia balik lagi untuk ambil duitnya gitu. Nah, kedua, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30, cuma 30 buah satu hari. Nah, kalau 4.464 itu perlu 5 bulan. Makanya saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Sebetulnya apa motivasi Pak Ya. Bupati nyebut-nyebut nama Bupati Bolting kala itu terkait dengan Ya. apa yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Bolting? Pertama begini, saya ini melihat videonya ya punya pikiran begini aja. Ya alhamdulillah lah sudah ndak bodoh-bodohin orang, ndak goblok-goblokin orang gitu ya. Intonasinya juga sudah mulai turun lah. Jadi sudah bersyukur saya soal itu. Nah, begini, video saya awal itu pertama karena saya ingin memastikan koreksi terhadap teman sesama bupati. Jangan bodoh-bodohin menteri, jangan goblokin menteri, jangan. Itu tidak baik untuk etika birokrasi. Apakah urusannya dengan saya? Ada. Saya ini sebagai teman bupati. Dia bupati, saya bupati. Saya koreksi, saya ingatkan bersama seluruh yang ada dalam pikiran saya ingatkan sebagai teman sesama bupati, jangan masa menteri diucapin goblok, bodoh, jangan. Itu tidak baik bagi etika birokrasi. Saya khawatir begini, kalau ini dibiarkan, nanti ada gubernur goblokan presiden, bodohkan presiden, ada bupati goblokan gubernur, ada kepala dinas goblokan bupati. Lah kan ruwet, ini rusak nanti. Harus ada koreksi supaya ini tidak jadi keterusan bagi siapapun nanti yang ada dalam struktur pemerintahan. Kemudian yang kedua soal ayo sama-sama kerja keras. Ya, saya kira hal yang wajar lah. Siapapun bupati hari ini harus kerja keras dengan segala persoalannya. Hari ini banyak persoalan, iya. Ruwet, iya. Pak Presiden juga sudah bilang ruwet. Karena ruwet, karena banyak persoalan ini, ayo kerja keras. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan menteri,
jangan berpikir yang berlebihan terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa kita lakukan inovasi sendiri di daerah. Nah, yang ketiga, koreksi saya waktu itu, ayo diurus yang benar, jangan sampai salah urus. Karena begini, kalau salah urus itu problemnya banyak. Apalagi ini menghadapi corona, tidak sekedar soal menyelesaikan medisnya, tidak sekedar menyelesaikan soal yang sakit, yang ada di rumah sakit, tapi menyelesaikan dampak sosialnya, dampak ekonominya. Hari ini orang physical distancing, social distancing, yang semua sedang mengalami problem yang sama. 3 hal itu saya kira yang saya sampaikan sesama bupati untuk ayo sama-sama lah, namanya juga ya podo koncone ya apa. Ayo lek awakmu iki duwe kanca terus mari ngono kancamu goblokno kancane liyane, goblokno wong tuane, goblokno orang lain lah ya kan dikoreksi. Apa salahnya? Lah kan ngono. Begitu, Bro. Tapi kemudian kan ada balasan dari Bupati Boltim pasca video itu, yang kurang lebih kesannya adalah bahwa Bupati Boltim mampu memberikan lebih banyak kepada warganya, tidak seperti di Lumajang, katanya begitu kurang lebih lah. Saya beras premium Bupati Lumajang, saya tidak potong sama PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak. Saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo begitu. Jadi saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Dan saya dengan menteri ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600 ribu. Saya mencak-mencak di situ, saudara, gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh, 22, JHT, semuanya saya kasih, gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah dulu kerja apa saya udah saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu ya tanggapan saya. Jadi begini, sekarang ini kita lihat deh posturnya, kita lihat. Kalau bilang bahwa Lumajang ini kurang dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat, yang mana? Saya mau ini dulu deh, mau kasih data ke teman-teman semuanya. Bolaang Mongondo Timur itu hanya 7 kecamatan. Dia hanya sekitar 80.000 lebih lah jiwa atau penduduk. Kalau 80.000 itu ya kira-kira kalau dibuat kakak ya 35.000 kakak lah. Nah, kalau 7 kecamatan terus kemudian hanya 35 kakak, itu kan sama dengan 1 kecamatan di Lumajang. Kayak kecamatan Pasirian lah, iya kan? Nah, tentu ngurusinya beda. Yang diurus juga beda, yang dihadapi masalahnya juga beda. Ya kalau di Lumajang cukup Pak Camat lah yang ngurusi 35.000 kakak. Nah, berikutnya misalnya APBD beda, iya beda. Posturnya beda. Tentu lebih banyak Lumajang karena PAD-nya Lumajang juga lebih banyak. APBD-nya Lumajang juga lebih banyak. Ya kalau di Bolaang Mongondo Timur ya sekitar paling 600 miliar lah, atau 600 lebih miliar. Lumajang ini sudah
1,2 triliun. Tentu ya beda. Mengurusinya juga beda. Nah, misalnya begini. Anggaran seragam gratis yang ada di Kabupaten Lumajang ini, itu tentu berbeda kalau diperbandingkan seragam gratis yang ada di Bolaang Mongondo Timur. Paling Bolaang Mongondo Timur nggak sampai 1 miliar untuk pengadaan seragam gratis. Lumajang udah 10 miliar. Lumajang udah 10 miliar. Lumajang udah 10 miliar. Tentu tidak sebanding kalau diperbandingkan ngurusi Lumajang dengan ngurusi Bolaang Mongondo Timur. Oke, itu soal kondisi masing-masing. Nah, sekarang soal ini misalnya bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, ayo deh, saya mengajak Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur, ayolah dapat informasi yang benar. Masa iya Kabupaten Lumajang dibilang cuma 23 ton. Kita ini penduduknya 1,2, kakaknya sekitar 700.000 lebih kakak. Nah, masuk iya mek 23 ton. Ini saya sampaikan dengan benar, saya sampaikan dengan sesungguhnya faktanya yang ada. Jadi begini, Lumajang ini adalah daerah yang produksi tanam padinya surplus. Sawah lahan yang ada di Lumajang ini sekitar 450.000 sampai 500.000 hektar. Jadi surplus berasnya itu 400.000 ton per tahun. Nah, bagaimana berpikirnya Lumajang? Saya sebagai bupati berpikir bagaimana sirkulasi menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Jadi fokus kami memberikan beras. Dari mana berasnya ini? Dari petani. Panennya petani dibeli, panennya petani kita beli, pemerintah yang beli dengan anggaran yang kita siapkan. Setelah itu hasil dari panen yang kita beli itu kita bagikan kepada masyarakat. Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur, kita sekarang ini sudah mendistribusikan hampir 700 ton sekarang. Baik mulai kegiatan Ngeramut Tonggo, baik mulai Basnas, kemudian anggaran yang ada di Dinsos. Caranya bagaimana tadi? Beli beras petani. Saya sebagai Bupati Lumajang mikirnya bagaimana beras petani terbeli, bagaimana panennya petani kita beli. Itu mikir saya. Dan Lumajang tidak memberikan bantuan minyak goreng, tidak. Tidak memberikan bantuan ikan, tidak. Fokus beras. Kenapa fokus beras? Ya karena kami harus menyelesaikan tadi urusan petani masyarakat. Nah, kalau mereka tidak dibeli berasnya, kemudian dikasih beras, siapa yang beli beras petani? Ayo. Kita sekarang ini sudah mempersiapkan untuk 6.000 ton persiapan kita untuk beli berasnya petani, nanti kita distribusikan. Tentu ngurusi orang dengan jumlah penduduk 1,2 juta dengan ngurusi orang yang hanya 80.000 ya beda. Bagi orang 10 bantuan kepada bagi orang 100, cepat mana? Ya cepat bagi yang 10. Nah, kita Kabupaten Lumajang berpikirnya bahwa corona ini tidak hanya 3 bulan. Ini panjang. Kalau Bapak Bupati Bolaang Mongondo Timur berpikir hanya 3 bulan, memberi 3 bulan, ya saya tidak tahu lagi. Tetapi bahwa saya berpikir ini sampai akhir tahun. Jangka waktu sampai akhir tahun ini, kalau kita tidak membuat sirkulasi ekonomi yang tumbuh di bawah, bagaimana membeli hasil produk masyarakat, bagaimana kembali membagikan, ya kan stagnan ekonominya. Jadi begini, ini 1 semester ini bicara soal teori kebijakan ini. Jadi kebijakan itu harus terukur dari semua sektor. Tidak bisa satu sektor saja kita selesaikan. Kalau saya memberi beras premium kepada petani, sementara petani ini tidak kita panen, sementara petani ini padi atau beras hasil tanamnya tidak kita beli, harus panennya, lah terus mereka kelebihan beras. Nah ini bukan kebijakan yang baik. Apalagi nanti potensinya ini sekarang ekonomi stagnan. Siapa yang menjamin petani hasil panennya terbeli? Kalau tidak pemerintah.
Saya sebagai Bupati Lumajang, yang hari ini Lumajang ini surplus 400.000 ton per tahun berasnya, ya harus berpikir. Nah, beras apa yang diberikan kepada masyarakat? Ya bermacam-macam dari petani kok. Ada yang premium, ada yang medium, sesuai dengan apa yang ditanam oleh petani. Jadi, kalau dijumlah secara keseluruhan, ya pasti lebih jauh Lumajang, wong kita yang ngurusi ini banyak orang kok. Jadi 5 kilo itu apakah selesai 5 kilo? Ya tidak. Nanti pasti ada bantuan lagi, pasti akan ada tambahan lagi. Sampai berapa jangka waktunya? Ya sampai corona ini tuntas, sampai selesai. Dan saya tidak berpikir 3 bulan loh. Saya berpikir sampai akhir tahun. Memberikan bantuan kepada masyarakat akibat terkena dampak ekonomi ini. Akibat terkena dampak. Saya ini sering ke lapangan. Hari ini saja saya masih di rumah warga masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi begitu ada video conference, ya saya harus ikut. Saya ikut sendiri, saya dengarkan sendiri. Begini. Yang saya maksud jangan salah urus itu salah satu contohnya tadi itu. Soal tabungan. Kalau Bapak Bupati Boloang Mongodo Timur berpikir orang buat tabungan seperti tahun 60, orang harus datang ke bank, harus harus ada buku tabungan, kemudian perjalanannya jauh, saya kira itu sudah zaman dahulu kala, Pak. Sekarang ini sudah berubah zamannya. Makanya ini yang saya sebut, ayo diurus yang benar. Who is problem? You have a mind, come on. Afala tatafakkarun. Saya kasih cara yang bagus yang kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Kita di Kabupaten Lumajang cukup memanggil banknya. Kita panggil ke kecamatan. Kita siapkan wifi-nya. Dia cukup bawa laptop sama bawa alat gesek itu. Masyarakat bisa hadir di kecamatan. Tentu tidak jauh dari rumah mereka. Secara kolektif bisa buat rekening di situ. Bisa. Sekarang ini sudah zaman berubah, Pak. Tentu tidak pakai buku tabungan karena ada akun virtual. Nah, ini kan cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mikirnya ruwet ya begitu, perjalanan sampai di sini ongkosnya sekian, nanti harus nunggu, harus antri, udah ini sudah nggak zaman begitu, Pak. Ini sudah zaman yang hari ini kita semua tahu perubahannya. Saya saja sekarang mau transfer cukup pakai m-banking. Sekarang sudah zaman teknologi by system yang semua sudah perubahannya bagus. Nah, kalau mau tiru cara Lumajang begitu, apalagi cuma 7 kecamatan, jadi ya saya kira lebih cepat lah ngurusi, mendatangkan bank untuk ke kecamatan. Kalau Bapak Bupati bisa mengaktualisasikan ini, jadi gini, Bapak Bupati cukup panggil kepala cabang. Misalnya kalau Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan BNI, cukup panggil kepala cabang BNI, ayo kerjasama, sekian waktu dibagi kecamatan, taruh di kecamatan, tadi difasilitasi wifi, tapi ono-ono nggak nakono ya? Ono sinyal nggak? Itunya. Ya, yes, anu lah, wis pokok juga dilengkapi wifi, sudah pakai laptop, gesek, selesai buat tabungan. Sekarang nggak perlu buku tabungan lagi, Pak. Ini sudah berubah zamannya. Tapi kalau mikirnya zaman dahulu kala yang Bu Mane, ini yang ruwet jangan dibuat ruwet gitu loh. Ayo cari inovasi yang terbaik. Soal angka kemiskinan, bahkan disebut ada permintaan-minta misalnya apa ya begitu? Jadi begini, kalau angka kemiskinan kita, saya katakan begini, ayolah Pak, jangan selalu punya pemahaman yang salah. Masa iya kita dibilang 12%, Bapak nggak update, kita sudah 9%. Apakah ini persoalan? Iya, persoalan bagi pemerintah Lumajang, harus terus dituntaskan, harus terus diselesaikan. Sekarang kita sudah 9% kemiskinan. Masih harus diselesaikan karena persoalan ini iya. Sebenarnya persoalan utama Kabupaten Lumajang itu bukan di kemiskinan, tapi IPM, terutama rata-rata lama sekolah. Saya kasih tahu Pak, supaya update informasinya, supaya dapat informasi yang benar. Kalau perlu googling sendiri di handphone, saya googling sendiri, akun saya pegang sendiri, Facebook saya pegang sendiri, Twitter saya pegang sendiri, Instagram saya pegang sendiri, fanpage saya pegang sendiri. Orang tanya masyarakat, ya saya jawab. Nah, oke. Ada banyak bupati wali kota memimpin daerahnya itu memulai dengan persoalan yang bisa jadi hampir berat seperti Lumajang, lebih jauh berat sebagaimana tidak seperti Lumajang, atau jauh lebih berat dari Lumajang. Tapi mereka bisa melakukan
program-program yang terbaik untuk menuntaskan persoalan itu semua. Dan saya masih belum sampai 2 tahun memimpin Lumajang. Ini sebagai bagian dari koreksi untuk saya terus bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan utama yang ada di Kabupaten Lumajang. Doakan Pak Bupati Bolang Mongondo Timur, kami bisa menyelesaikan cepat urusan ini, persoalan ini. Soal yang minta-minta. Jadi gini, kalau masyarakat minta-minta kepada saya sebagai bupati, saya kira itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana masyarakat meminta pelayanan yang baik, masyarakat meminta ada program yang harus diakses oleh masyarakat, bantuan yang harus diakses oleh masyarakat. Saya terbiasa dengan begitu. Saya punya lapor Lumajang, orang menyampaikan apa saja terkait keluhan yang ada di masyarakat melalui akun grup Facebook. Saya juga biasa membalas orang-orang yang komentar di Facebook yang sekiranya perlu bantuan cepat, yang sekiranya perlu diselesaikan cepat. Bahkan ada orang itu minta berasnya dibeli, beras organik, di Facebook lapor kepada saya. Ya, saya belilah. Tidak ada masalah bagi saya. Kalau maksudnya minta-minta itu dalam konstruksi itu, saya kira masyarakat Lumajang dengan saya kira masyarakat Lumajang dengan saya hari ini cukup terbuka, saya juga cukup terbuka dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Lumajang. Tapi kalau maksudnya minta-minta itu dalam tanda kutip menghina, saya kira lagi-lagi ini kayaknya karakternya dia deh. Sudah bilang menteri goblok, sudah bilang menteri bodoh, ini lagi bilangnya minta-minta. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud tadi bahwa masyarakat menyampaikan apa saja kepada bupati, minta kepada bupati, ya itu tanggung jawab saya sebagai bupati untuk dimintai masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Jadi begini, potong gaji itu tidak sebagaimana dibayangkan potong berapa gitu, tidak. Potongannya ada yang 50.000, ada yang 100.000. Saya sampaikan salah lah kalau punya persepsi potongannya sampai besar sampai separuh. Enggak. Mereka kita ajak untuk punya partisipasi publik bersama-sama dengan pemerintah masyarakat. Karena ASN juga menjadi bagian dari masyarakat. Saya melandasi begini. Good government leaders who can public participation. Atau begini bahasa Arabnya. Min ahsani ru'asa'il hukumah man hiya an tattasila bi ra'iyatil ammah. Itu bahasa Arab, nanti artinya Pak Bupati Bolang Mongondo Timur cari sendiri. Jadi sekarang itu sudah zamannya partisipasi publik untuk melibatkan masyarakat. Ini yang kami ajak masyarakat bersama-sama. Jadi tidak hanya ASN saja, orang-orang komunitas, guru PAUD, guru TK juga sama, guru-guru swasta sama membantu untuk kepada yang lain. Apakah pemerintah juga punya anggaran? Banyak anggaran pemerintah. Saya sampaikan sekali lagi tadi, kita ini sudah menyiapkan untuk 6.000 ton anggaran beli beras petani dari BTT yang kita siapkan. Tentu banyak. Pemerintah juga menyediakan teman-teman masyarakat secara sukarela, partisipasi publik juga ikut terlibat. Jadi saya mengharapkan supaya partisipasi publik ini tumbuh, karena begini, kalau ini betul-betul sampai Desember, kalau tidak menjaga kebersamaan, ini bahaya. Yang kita jaga ini kebersamaannya, supaya masyarakat bersama-sama. Soal persoalannya masih ada, iya. Ada bantuan yang masih belum selesai, iya. Ada pendataan yang masih belum ada, iya. Soal pendataan yang masih kurang, iya. Soal ada pendataan yang salah, iya. Sekarang saja misalnya ini, data KKS dari Kementerian Sosial terkait dengan data baru yang ada, yang kita terima, ada banyak yang salah, iya. Tapi ya tidak semua salah. Persentasenya ya tidak secara keseluruhan, apalagi 50% tidak. Ada beberapa yang salah, ada beberapa yang sudah meninggal, ada beberapa yang sudah pindah desa, sudah pindah kabupaten, ada. Tapi ayo kita hadapi, begitu salah, kita buat musyawarah desa, kita coret, kita laporkan kembali kepada dinas sosial untuk disampaikan ada perubahan. Jadi nggak usah
marah-marah, nggak usah bilang menteri goblok, nggak usah bilang menteri bodoh. Jadi ini yang saya sampaikan supaya apa yo? Ayolah, saya mengajak ini persoalan bersama. Kita hadapi bersama dengan cara pandang yang tidak saling menyalahkan.